Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu adzim. Para jamaah sekalian, kita bersyukur malam hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah bisa rawuh di masjid dalam rangka melaksanakan sholat Isya berjamaah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, ibadah yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengantarkan kita hidup ini dengan agama Islam. Harapan dan doa kita mudah-mudahan kita menjadi orang yang husnul khotimah. Amin. Bapak Ibu sekalian, mungkin besok atau lusa kita umat Islam di seluruh dunia akan mengerjakan puasa Ramadan. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita ketenangan, memberikan kepada kita keimanan dan keislaman, memberikan kepada kita kemudahan. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa ini 1 bulan penuh. Ya. Dan kita diberikan pula kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan amalan-amalan yang soleh selama bulan suci Ramadan. Tema malam hari ini, Takmir memberikan tema kepada saya, amalan bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya. Ya. Rasulullah bersabda, naumus shaimi ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'auhu mustajabun wa dambuhu maghfurun. Terjemahnya demikian, tidurnya orang yang berpuasa itu seakan ibadah. Kita bisa membayangkan. Jadi ketika kita menjalankan ibadah puasa, tidur saja seakan kita ibadah. Tapi bukan kok berarti ya sudahlah, mulai habis sahur sampai bengi, sampai maghrib turu terus. Bukan begitu. Ini memberikan motivasi kepada kita. Gitu. Jadi kalau kita tidur saja itu seakan-akan kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah. Ya. Itu hebatnya bulan suci Ramadan. Makanya Rasulullah mengingatkan kepada kita, lau ya'lamul ibadu ma fi Ramadana la tamannat ummati ayyakuna sana. Seandainya
hamba-hamba Allah itu tahu tentang kemuliaan bulan suci Ramadan, maka hamba-hambaku itu akan meminta Ramadan itu 1 tahun penuh. Bukan 1 bulan, tapi setahun penuh. Ya, setahun penuh mintanya begitu. Jadi saya ulang kembali, tidurnya orang yang berpuasa itu seakan ibadah. Dan diamnya orang yang berpuasa itu seakan bertasbih. Jadi kita meneng, tidak bicara apa-apa, itu dinilai sama dengan kita bertasbih. Itu memberikan pengertian apa? Memberikan pengertian kepada kita supaya kita ini harus betul-betul menjaga lisan kita. Gini apa nggih? Lisan kita. Kamin so'imin laisa lahu minal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Jadi kudu hati-hati. Yang berikutnya, jamaah sekalian, dan ya, amalannya berlipat ganda pahalanya dari waktu-waktu yang lain. Jadi kalau kita mengamalkan apa saja di bulan suci Ramadan, maka itu dilipat gandakan. Nanti akan saya sampaikan apa kira-kira amalan yang harus kita kerjakan. Ya. Terus yang berikutnya, dan doanya dikabulkan. Jadi kita di bulan suci Ramadan ini mari perbanyak doa. Saya sampaikan kepada para jamaah, semua yang hadir di tempat ini kita pasti punya masalah masing-masing. Gini apa nggih? Punya. Tapi jangan lupa, setiap masalah itu ada penyelesaiannya. Makanya kembalikan kepada Allah dengan doa. Yang berikutnya, ya, dan dosanya itu diampuni. Jadi doanya dikabulkan, dosa kita diampuni. Di dalam hadis Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwa Ramadan itu adalah ampunan 24 jam. Yang pertama, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang mengerjakan puasa dengan dasar iman dan ikhlas, maka Allah mengampuni semua dosa-dosa kita yang dulu. Itu kalau siang puasa. Satu lagi, man qoma Ramadana. Siapa yang menegakkan sholat? Ya. Mau sholat isya kek, mau sholat tarawih kek. Ya. Dasarnya iman dan ikhlas, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang dulu. Oleh karena itu, jangan sampai ada sedikit pun waktu di dalam bulan suci Ramadan yang kita lupakan untuk berbuat baik. Ya. Pertanyaannya adalah apa kira-kira amalan-amalan yang kita kerjakan? Yang pertama, para jamaah sekalian, jangan lupa sedekah. Ya. Yaitu memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa. Rasulullah mengingatkan kepada kita, man fatara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yunqasu min asris shaimi syai'un. Siapa yang memberi makan, berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa itu, dan tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa sedikit pun. Jadi kita memberi buka, mau nasi kek, mau kurma kek, mau seteguk air kek, pokoknya membatalkan dan kita memberikan
maka kita mendapatkan pahala sama dengan orang yang kita beri itu. Dan tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang kita beri itu. Bayangkan. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, ibadah-ibadah yang sunnah maka mendapatkan pahala sama dengan mengerjakan ibadah yang wajib. Apa contohnya? Sholat tarawih. Kami berharap kepada para jamaah sekalian, kepada takmir, monggo. Bagaimana supaya jamaah di tempat ini kerasan? Ya tak? Ibadah yang dapat pahala banyak, itu bukan kok tempatnya sumuk, panas bukan. Tapi yang dingin seperti ini. Jadi AC-nya cukup, soundnya enak, imamnya enak, penceramanya enak. Maka itu ibadah yang pahalanya banyak. Jamaah bisa mendoakan takmir. Mudah-mudahan takmirnya sehat, jamaahnya sehat, rezekinya lancar, rumah tangganya rukun. Anak cucu kita menjadi anak yang soleh, solihah. Itu yang kita tunggu. Ya. Jadi yang sunnah dinilai mendapatkan ibadah sama dengan yang wajib. Yang wajib dilipat gandakan. Yang berikutnya jamaah sekalian, jangan lupa bacalah Al-Quran. Di dalam setiap kesempatan kita, mau pagi kek, mau siang kek, monggo terus baca Al-Quran. Allah ingatkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam bulan suci Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Untuk apa? Hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia, bagi kita. Ya. Jadi bagi kita. Wa bayyinah, dan memberikan penjelasan atas petunjuk tadi. Wal furqan, dan pembeda mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Itu yang bisa memberikan jawaban cuma Quran. Yang lain tidak bisa. Siapa yang ngerti? Tentu orang yang baca seperti kita. Ngerti ini halal, ini haram. Karena apa? Kita belajar Al-Quran. Dan kita akan dapat petunjuk. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, ya, di dalam bulan suci Ramadan Allah menurunkan satu malam yang disebut malam Lailatul Qadar. Satu malam di dalam Lailatul Qadar itu, ya, maka nilainya sama dengan 1000 bulan. Sekitar 80 tahun kita beribadah. Ya kan? Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini, keluarga kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Yang berikutnya, yang terakhir, jangan lupa kita berdoa. Karena Allah itu memudahkan terkabulnya doa kita. Allah ingatkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watat da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ya Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, tentang Allah, maka jawablah, sampaikan, aku adalah dekat. Dan aku ini mengabulkan setiap doa hamba-hambaku yang berdoa kepadaku. Tetapi ikuti perintahku dan berimanlah kepada Hadirin sekalian, mudah-mudahan puasa kita tahun ini akan lebih baik dibandingkan tahun yang kemarin. Bagaimana supaya baik? Anggap saja puasa kita tahun ini adalah puasa yang terakhir kalinya.
Saya mau tanya kepada para jamaah. Jamaah kita sudah ada yang mendahului kita? Ada. Kita doakan. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Diterima semua amalnya dan diampuni semua dosanya. Kita juga demikian. Kita akan menyusul. Karena memang tidak ada yang tahu kapan dan di mana kita akan meninggal dunia. Saya punya teman dalam 1-2 hari ini puasa, tadi pagi meninggal dunia. Ya, kita tidak tahu kapan dipanggil Allah. Sekali lagi, semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita, kesehatan kepada kita untuk berpuasa tahun ini sampai paripurna. Dan Allah menerima ibadah kita semuanya. Itulah yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.